Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya alami. Dan untuk topik kali ini saya akan bahas khusus untuk liengan, sempoyongan, oleng, mata berat, ya. Dan untuk teman-teman yang sedang merasakan ini, teman-teman jangan takut, jangan khawatir, karena saya dulu juga sama seperti itu, merasakan sensasi seperti ini itu setiap hari ya teman-teman. Dan teman-teman itu penasaran, kapan sebenarnya sensasi-sensasi seperti ini itu akan hilang. Teman-teman jangan takut, nanti juga akan hilang. Teman-teman itu akan kembali normal lagi ya. Nah, sebelum saya mengupas tentang keliengan, sempoyongan, oleng, mata buram ini ya, saya sampaikan ke teman-teman, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan, ya, bukan ahli herbal-herbalan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Sempoyongan, keliengan, badan oleng, seperti kayak mau pingsan ya, seperti kayak mau ambruk. Terus kalau kita berjalan itu seperti kayak naik perahu atau naik kapal ya, goyang-goyang. Bahkan pada saat kita itu rebahan, pada saat kita itu tidur, itu badan seperti diayun ya teman-teman ya. Pasti teman-teman itu ada beberapa yang merasakan seperti itu. Saya dulu komplit sekali ya, sudah mata buram ya, sudah pusing, keliengan. Kalau jalan itu seperti rasanya itu kayak sempoyongan lah, oleng, tidak seimbang ya teman-teman. Merasakan seperti kalau berjalan itu seperti kayak kakinya itu panjang satu ya teman-teman ya. Jadi begini 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 gitu, jadi goyang. Dan kita seperti kayak merasakan gempa itu setiap hari ya. Orang yang lainnya itu biasa-biasa saja, tapi ketika kita mencoba menanyakan ke teman kita atau saudara kita, coba amati pas pada saat saya jalan, apakah saya itu badannya goyang. Orang yang melihat saya waktu itu enggak katanya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ini yang merasakan sempoyongan, keliengan ya setiap hari ini kan memang mengganggu sekali aktivitasnya, dan inilah yang biasanya menyebabkan kita itu enggak produktif. Mau ngapa-ngapain itu takut, mau ngapa-ngapain kita itu khawatir ya. Teman-teman jangan takut lagi ya. Teman-teman coba bawa aktivitas. Kenapa bisa seperti ini ya teman-teman ya. Dulu saya memang bingung sekali ya. Sampai saya minum obat, setiap kali ke dokter saya menyampaikan bahwa dok, saya yang paling mengganggu adalah sempoyongan, keliengan, karena saya tidak bisa beraktivitas, karena saya takut saya nanti pingsan, saya takut nanti ambruk, takut nanti saya tiba-tiba jatuh gitu. Itu selalu saya sampaikan ke dokter, dikasih obat apa namanya, yang obat untuk vertigo dengan berganti-ganti merek gitu ya. Ini nggak mempan, ganti lagi gitu ya teman-teman. Obat pusing ya, histin itulah ya teman-teman ya. Itu saya dulu itu sampai bisa dibilang itu ya hampir putus asa. Kenapa ini seperti ini, kok nggak hilang-hilang ya teman-teman ya. Nah, setelah saya amati, setelah saya pahami, ternyata memang ya akar pemicunya atau permasalahannya itu ada di gangguan asam lambung saya ya teman-teman ya. Asam lambung, GERD ya, serta mengalami kecemasan yang berlebih. Jadi saya mengalami yang namanya sempoyongan, keliengan, badan oleng, tidak seimbang. Tapi pada saat itu ya, saya itu selalu bertanya-tanya, saya selalu searching-searching, keliengan, sempoyongan. Yang ada adalah munculnya itu jenis-jenis sakit berat ya. Itu menambah saya itu khawatir lagi, menambah cemas lagi. Akhirnya energi tambah drop, intensitas keliengannya itu ya teman-teman itu semakin tinggi. Ditambah lagi kalau malam nggak bisa tidur ya, insomnia. Paginya itu keliengannya parah ya teman-teman ya. Buat jalan pun itu bukan bukan susah ya, tapi mau jalan aja itu takut ya teman-teman. Itu saya dulu sampai seperti itu. Dan apakah saya merasakan sensasi sempoyongan, keliengan, oleng, mata buram, berat ya? Apakah itu setiap hari? Iya, saya merasakan itu setiap hari ya teman-teman. Bahkan dulu saya itu menjalaninya hari demi hari ya, bulan demi bulan. Itu seperti rasanya itu sudah pesimis bahwa sensasi sempoyongan, keliengan ini nanti akan sembuh. Itu saya dulu pesimis ya teman-teman. Karena apa? Karena sudah berbagai macam cara. Kalau menurut saya itu sudah berbagai macam cara ya teman-teman ya. Tapi kenapa sempoyongan, keliengan ini nggak sembuh-sembuh? Nah, mulai pada saat itu ya teman-teman ya, saya tetap apa namanya, waktu itu periksa ke dokter karena saya itu juga didiagnosa itu ada luka lambung ya. Saya obati dulu luka lambung saya berdasarkan apa namanya, resep dari dokter ya, pemeriksaan rutin dari dokter. Setelah apa namanya, saya berhenti konsumsi obat dari dokter, lama waktunya kurang lebih ya sekitar 8 bulanan. Apakah sempoyongan, keliengan itu sudah sembuh? Belum juga ya teman-teman ya. Jadi setelah saya amati, saya coba teruskan lagi dengan herbal-herbal yang ya sekitaran rumah kita aja. Waktu itu saya itu apa namanya,
untuk mengganti supralfat saya itu pakai pati angkrik ya teman-teman ya. Itu sebenarnya gini ya teman-teman ya, pati angkrik itu ya bukan hanya untuk penderita gangguan asam lambung saja ya, itu jadi kayak apa namanya, minuman atau bubur gitu ya, diseduh gitu. Itu kalau di tempat saya itu di pagi hari itu banyak yang konsumsi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini balik lagi ke masalah keliengan ya teman-teman ya. Pada saat saya sudah berhenti berobat ke dokter secara rutin itu, mengobati lambung saya ya teman-teman, apakah keliengannya sudah sembuh? Belum ya teman-teman ya, belum sembuh ya teman-teman ya. Nah, sembuhnya kapan nih? Nanti saya ceritakan ya teman-teman ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya, saya tetap konsisten untuk menjalankan 3P ya. Saya hadapi dengan ya berlatih untuk lebih sabar lagi, berlatih untuk ikhlas lagi, walaupun dengan proses dalam saya itu penyembuhan ya, pemulihan itu tuh banyak sekali ya teman-teman, banyak sekali tantangannya atau banyak sekali cobaannya ya teman-teman, naik turun intensitas yang lainnya ya. Ini bukan hanya sempoyongan keliengan saja ya, selain mengalami sempoyongan keliengan, sensasi-sensasi lainnya itu banyak ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya yang paling mengganggu itu waktu itu memang sempoyongan keliengan badan oleng itu ya teman-teman ya. Sampai dengan saya tidak merasakan sensasi sempoyongan keliengan badan oleng, saya itu tidak tahu kapan waktu persisnya sensasi sempoyongan keliengan itu hilang ya teman-teman ya. Jadi kalau saya amati begini ya teman-teman ya, dengan metode apapun untuk menyembuhkan gangguan asam lambung GERD anxiety, ketika nanti teman-teman itu sudah mulai membaik nih ya asam lambungnya ya, gangguan asam lambungnya itu sudah mulai sembuh ya, kecemasan sudah mulai terkendali ya, mental kita sudah mulai naik lagi ya, energi kita juga sudah meningkat lagi ya, intensitas keliengan itu menurun ya teman-teman ya, bukan langsung hilang ya teman-teman ya, tapi menurun ya, menurun ya, terkadang itu tinggi ya teman-teman ya. Nah, pada saat saya itu mengalami keliengan lagi, intensitasnya itu tinggi, kok tiba-tiba tinggi padahal kemarin sudah mulai membaik, saya amati ya teman-teman, oh iya ini semalam saya itu kurang tidur ya teman-teman ya, terus kemarin juga makan terlalu tidak dijaga ya teman-teman, telat makan juga, terus makanan nggak dijaga. Jadi wajar ketika asam lambung itu bereaksi lagi. Pada saat asam lambung bereaksi lagi ya, ketidaknyamanan di tubuh ya, kecemasan mulai muncul lagi karena mengkhawatirkan tentang kondisi kesehatan kita. Kemarin sudah mulai membaik, kemarin sudah mulai enak, kenapa ini muncul lagi ya teman-teman ya. Nah, mulai dari situ ya teman-teman ya, saya konsistenkan lagi 3P-nya, konsistenkan lagi sampai dengan saya mulai beraktivitas. Saya coba beraktivitas secara normal ya, walaupun pada saat itu ya belum normal sepenuhnya ya teman-teman ya. Tapi ketika ada muncul keliengan, udahlah, mau keliengan, mau ambruk, mau jatuh, yang terpenting saya fokus ya. Penyembuhan, metode penyembuhan tetap saya jalani, 3P tetap saya jalani. Seiring berjalannya waktu, ketika saya itu banyak beban pikiran, saya coba relaksasi, saya coba alihkan ke kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Pokoknya prosesnya itu lumayan panjang ya teman-teman, nggak instan ya teman-teman, sampai dengan saya itu mulai bisa menikmati aktivitas saya ya teman-teman, mulai bisa menikmati aktivitas saya. Terus saya itu ketika ada dicolek tuh keliengan ya, sempoyongan gitu ya, saya bawa istirahat dulu, pokoknya hadapi saja, santai saja. Oh, keliengan lagi tinggi, bawa istirahat dulu ya teman-teman, nanti lanjut lagi aktivitas. Sampai dengan hari-harinya saya itu aktivitas ya teman-teman, sampai dengan saya itu tidak merasakan keliengan itu saya itu nggak menyadarinya kapan ini keliengan itu hilang. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini yang menanyakan nih, kapan sih sempoyongan keliengan ini itu akan hilang? Nanti hilangnya tanpa kita sadari ya teman-teman ya. Semakin cepat memahami akar permasalahannya, pemicunya, keliengan ini terjadi kenapa? Karena kita itu mengalami gangguan asam lambung ya. Gangguan asam lambung itu ada dua ya teman-teman ya. Mungkin bisa karena organik, mungkin bisa fungsional ya teman-teman ya. Jadi dispepsia fungsional dan dispepsia organik ya. Kalau penjabaran lebih jelasnya lagi teman-teman bisa konsultasikan dengan dokter. Nah, untuk mengetahui ini teman-teman itu butuh pemeriksaan dari dokter
ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk periksa ke dokter. Jadi teman-teman itu nanti bisa tahu nih gangguan asam lambung teman-teman itu seperti apa. Biasanya kalau organik ya kita merasakan banyak sensasi di fisik, tapi kita tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kabar ini, kabar itu, perasaan itu tidak mengkhawatirkan itu ya. Tapi kalau teman-teman mengalami gangguan asam lambung yang fungsional ya, semua serba kepikiran, semua serba ketakutan. Dari situlah ya teman-teman asam lambung kita juga jadinya itu nggak normal otomatis juga berpengaruh ke energi kita ya, energi kita drop karena kita khawatir dan cemas. Asam lambung semakin tinggi bisa mengiritasi dinding lambung, akhirnya apa, lambung juga ada iritasi, ada luka. Jadi penyembuhannya nanti pengobatannya itu akan dua ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang nih teman-teman yakinkan dulu, periksakan ke dokter. Kalau teman-teman tidak didiagnosa ada sakit lain, teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya, teman-teman juga harus tahu gangguan asam lambungnya itu seperti apa ya. Nanti teman-teman itu akan lebih mudah menanganinya ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah sempoyongan, geliyengan ya, oleng, badan goyang gitu ya, nanti itu sembuhnya ya teman-teman kalau asam lambung teman-teman sudah kembali normal lagi ya. Kecemasan teman-teman itu sudah mulai bisa terkendali ya. Terus teman-teman itu mentalnya itu sudah naik lagi, energi sudah bertambah lagi. Nanti sempoyongan, geliyengan sudah di bawah aktivitas ya. Terus dilatih, terus nanti hilang tanpa kita sadari. Itu pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus optimis. Gangguan asam lambung yang sensasinya seperti ini, sempoyongan, geliyengan, badan oleng, nanti itu akan sembuh ya teman-teman ya. Cuma kita itu kan pinginnya itu kan cepat. Jadi setiap hari kita itu merasakan seperti itu, kita itu dibikin jengkel, kita itu dibikin stres dengan sensasi itu. Padahal tanpa kita sadari, semakin kita jengkel, semakin kita stres, semakin kita memikirkan itu, sensasi itu akan menempel, jadinya seperti kayak kuat gitu ya teman-teman. Tapi semakin kita hadapi dengan kesabaran, keikhlasan, oh ya lagi sempoyongan, ya udah bawa istirahat dulu. Oh ya walaupun sempoyongan, gelingan, saya tetap harus bisa beraktivitas. Jadi melatih mental kita supaya tidak takut dan tidak khawatir, tidak mengkhawatirkan sensasi itu. Karena apa? Karena semakin kita khawatir, semakin kita takut, intensitas sensasi itu akan semakin tinggi ya teman-teman ya. Tapi semakin kita itu berani ya, semakin kita itu bisa mengkondisikan kecemasan kita, kekhawatiran kita ya, insya Allah ya teman-teman, energi kita itu akan semakin bertambah, mental kita semakin kuat. Nanti sempoyongan, geliyengan itu juga nanti akan hilang tanpa kita sadari ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman nih yang belum periksa ke dokter, periksa dulu gangguan asam lambungnya seperti apa. Apakah organik bisa menyebabkan pusing, geliyengan? Bisa saja ya teman-teman ya. Karena apa? Lambung dan otak kita atau pikiran kita ya teman-teman ya, otak kita itu berhubungan erat ya teman-teman ya. Jadi kalau contoh saja lah ya, kalau orang mohon maaf ya, kalau orang yang suka minum gitu ya teman-teman ya, peminum lah ya, kan minum ya masuk ke lambung ya, tapi bisa sempoyongan ya, bisa itu juga bisa ya teman-teman. Tapi faktor karena kita cemas, khawatir, energi drop ya, kita stres, itu juga bisa sempoyongan, geliyengan. Jadi teman-teman harus pastikan dulu, periksa ke dokter ya, supaya apa, nanti penyembuhannya ya itu nanti bisa lebih fokus ke mana gitu ya teman-teman. Tapi untuk sensasi-sensasi seperti ini teman-teman nggak usah khawatir, nanti juga akan hilang. Pokoknya latih terus, jalani metode-metode penyembuhannya ya teman-teman ya. 3P, jalani konsisten, hadapi dengan kesabaran dan keikhlasan. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh. Amin. Tetap semangat, salam sehat, dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.